Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah seni kuno yang mungkin udah dianggap ketinggalan zaman bisa hidup lagi, bahkan jadi idola generasi baru? Nah, hari ini kita bakal bedah kisah luar biasa dari Ki Hadisugito, sang maestro yang sukses melakukan hal itu. Wow, belum ada yang menandingi bakat alam yang satu ini. Keren banget ya pujiannya. Ya, begitulah cara para fans mengenang Ki Hadisugito. Seorang dalang yang suaranya, gaya panggungnya itu benar-benar nyihir jutaan orang di Jawa. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu. Apa sih dalang itu? Jangan bayangin cuma mainin wayang aja ya. Seorang dalang itu ibaratnya sutradara, penulis naskah, pengisi suara semua karakter, sekaligus konduktor musik gamelan. Semuanya. Dia itu rohnya pertunjukan semalam suntuk. Nah, sekarang kita udah paham kan betapa krusialnya peran dalang? Justru disinilah kita bisa lihat tantangan besar yang dihadapi Ki Hadisugito pas awal-awal karirnya. Jadi, waktu itu, wayang kulit gaya Yogyakarta yang adiluhung itu lagi punya masalah serius. Coba deh bayangin. Di satu sisi ada wayang gaya Yogyakarta yang sakral, formal, bahasanya pakai kerama inggil yang tinggi banget. Tapi di sisi lain, penonton, terutama anak-anak muda, ngerasa ini semua terlalu kaku, terlalu formal, bahasanya susah dimengerti. Jadinya, ada jarak. Kayak ada tembok besar antara seni ini sama generasi baru. Nah, di tengah situasi yang kaku ini, muncullah Ki Hadisugito. Dan solusinya, wah ini revolusioner banget. Dia memutuskan buat turun gunung, ibaratnya gitu. Dia mau ngomong pakai bahasa yang sama dengan penontonnya, bahasa rakyat. Caranya gimana? Gila, ini terobosan besar. Dia sederhanain bahasanya, nggak melulu pakai bahasa Jawa yang tinggi. Terus, yang paling penting, dia masukin humor-humor segar. Dan ini nih kuncinya. Guyonannya itu disebar di sepanjang pertunjukan. Nggak cuma pas adegan punakawan doang. Bahkan, tokoh-tokoh kesatria yang serius pun bisa dia bikin ngelucu. Bener-bener beda. Gara-gara gayanya yang merakyat dan penuh canda ini, dia jadi dicintai banget. Sampai-sampai dapat julukan kesayangan, Dalang Gecul. Gecul itu artinya ya jenaka, pinter, kadang-kadang usil, tapi dengan cara yang cerdas dan menghibur. Dan hebatnya lagi, pengaruhnya itu nggak berhenti di panggung loh. Gaya dia saking populernya, istilah-istilah gaul atau julukan yang dia cipain buat tokoh wayang, itu jadi bahasa sehari-hari para penggemarnya. Kebayangkan sekuat apa koneksi yang dia bangun sama penonton? Tapi tunggu dulu, jangan kira karena dia gecul, dia ngerusak tradisi. Justru disinilah letak kejeniusannya. Ki Hadisugito ini unik banget. Dia itu seorang inovator, seorang pemberontak, tapi di saat yang sama, dia juga seorang tradisionalis tulen. Ini nih, paradoksnya yang bikin kagum. Dia mengubah bahasa dan humor biar lebih nyambung sama penonton. Tapi, soal aturan inti cerita atau pakem, wah dia jaga banget. Gak pernah dilanggar. Soal musik, dia tetap setia pakai gamelan tradisional murni. Gak ada tuh campur-campur musik pop atau undang bintang tamu kayak dalang-dalang lain waktu itu. Dia menolak keras hal itu. Dia punya filosofi yang kuat. Baginya, pertunjukan itu harus fokus di clear, di layar. Dalang harus punya tanggung jawab penuh. Jadi, meskipun gayanya santai, di hatinya, wayang itu tetaplah sebuah ritual sakral yang integritasnya harus dijaga. Oke, jadi kombinasi unik inilah inovasi yang merangkul dan tradisi yang dijaga yang akhirnya membangun warisan Ki Hadisugito yang luar biasa. Warisan yang jadi harta karun budaya kita. Soal dedikasi, jangan ditanya. Coba bayangin, lebih dari 110 lakon semalam suntuknya itu direkam, dirilis dalam bentuk kaset pada masanya. Ini seperti menciptakan perpustakaan audio raksasa yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Dan tentu saja, karyanya dapat banyak banget pengakuan. Mulai dari jadi dalang kesayangan tingkat nasional tahun 86, dapat penghargaan seni dari Gubernur DIY, dari kabupaten asalnya, sampai dinobatkan sebagai maestro seni pedalangan, bahkan setelah beliau wafat. Ini bukti nyata betapa besar pengaruhnya. Puncaknya mungkin ini. Di tahun 2010, sebuah jalan sepanjang 6 km di kampung halamannya, Kulon Progo, dinamai Jalan Ki Hadisugito. Ini bukan cuma nama jalan biasa, ini adalah monumen. Sebuah penghormatan abadi karena beliau berhasil membawa nama Kulon Progo ke panggung budaya nasional. Dan warisannya nggak berhenti di situ, api semangatnya terus hidup.
5 dari 11 anaknya jadi dalang juga. Komunitas penggemarnya di dunia maya masih aktif banget sampai sekarang. Rekamannya masih diputar tiap hari di radio dan platform streaming. Dia benar-benar jadi patokan buat dalang-dalang generasi baru. Jadi, kisah Ki Hadi Sugito ini ngasih kita pelajaran penting banget soal keseimbangan antara menjaga tradisi dan berinovasi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, ya kan? Gimana caranya tradisi-tradisi berharga lainnya di sekitar kita bisa nemuin suara baru mereka biar bisa terus relevan dan dicintai di masa depan?